Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman FEB, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kembali lagi dengan Lintas FEB Volume 3 dan kali ini kita akan membawakan topik yang menarik dan sedang hangat-hangatnya ya di menjadi pembahasan mahasiswa FEB, terutama pada mahasiswa baru FEB UNER 2022. Wah, kayaknya topiknya menarik banget nih, dan tentu teman-teman FEB pasti kepo dong dan penasaran dengan topik yang akan kita bahas. Tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi jangan disayang sebelum kenalan. Kenalin, di sini aku Rizky. Dan aku Caca. Kami dari Akesma BEM FEB 2022. Oke, jadi di Lintas FEB Volume 3 ini kita akan membawakan topik mengenai peraturan apa aja sih dalam FEB UNER dalam melaksanakan ujian offline nanti, karena kan bisa dilihat ya kita akan ujian offline tuh seminggu lagi ya, kalian sudah depan mata gini. Wah, kayaknya topiknya juga menarik ya, Ca. Jujur aku juga kurang paham nih sama peraturan-peraturan yang ada di FEB ini, utamanya waktu UTS nih. Nah, dan pasti adik-adik juga banyak yang nggak paham tentang peraturan UTS dan konsekuensinya teman-teman. Oke, betul banget tuh. Di Lintas FEB kali ini kita membahas secara tuntas mengenai peraturan-peraturan di FEB dalam ujian nanti. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita nggak sendiri dan akan ditemani oleh Pak Asik selaku pihak akademik FEB UNER yang akan membantu kita untuk menjawab semua pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh mahasiswa FEB mengenai peraturan dalam pelaksanaan ujian nanti. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Kita di sini tidak sendirian, kita ditemani oleh narasumber terpercaya kita, yaitu staf Wakil Dekan 1 FEB Universitas Airlangga. Nah, kita ditemani oleh Bapak Syekh. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Syekh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin Bapak Syekh bisa nih kenal sama teman-teman FEB kita yang mungkin kurang tahu nih sosok dari Bapak Syekh sendiri. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Rohman. Di sini saya selaku staf Wakil Dekan 1 yang membawai bidang akademik. Jadi nanti jika ada pertanyaan terkait masalah akademik, kita bisa diskusikan di sini. Oke, ini langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman FEB. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja sih Pak peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan oleh pihak fakultas yang harus diketahui dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa FEB? Oke, sebelum kita ke peraturan, kita mau menerangkan, saya mungkin akan menerangkan terlebih dahulu jika sejak semester yang lalu itu ada tiga jenis pengerjaan ujian ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika ujiannya itu dihadiri mahasiswa tidak wajib untuk ke kampus, sehingga itu disebut full online. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan secara daring dan mengumpulkannya melalui Hebat Aula. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mahasiswa diwajibkan untuk masuk ke kampus dan dia harus membawa laptop dan nantinya hasil pengerjaannya diupload melalui Hebat ketika ada di kampus, ketika jadwalnya sesuai dengan jadwalnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang mungkin kita mempunyai mahasiswa diwajibkan untuk hadir di kampus dan harus mengerjakannya di kampus, tapi tidak ada beberapa mata kuliah yang kita tidak bisa upload di Hebat, tapi dilakukan secara menulis di selembar kertas yang sudah disediakan oleh panitia ujian. Jadi ada tiga jenis itu. Nah, terkait masalah aturan, kita basisnya adalah basis offline ya. Jadi kita akan mengacu aturannya melalui ujian yang offline. Jadi yang pertama, ketika nanti mahasiswa diwajibkan untuk hadir di kampus, maka peserta ujian atau mahasiswa yang melakukan ujian wajib hadir 60 menit sebelum waktu ujian. Apa 60 menit? Teman-teman harus target dulu yang cukup menyita waktu, kemudian nanti kita menunggu ujian yang selanjutnya. Jadi kita memberikan ada jeda waktu yang cukup untuk teman-teman bisa berjalan dari parkiran dan mempersiapkan diri di kampus.
Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa itu ketika ada yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi ini kenapa tadi disarankan atau dihimbau untuk datang 60 menit sebelum ujian, karena 30 menit kalian keterlambatan tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian baik di kelas maupun teknik ya. Yang keempat, ya sama seperti aturan yang kita harus memakai pakaian yang rapi, sepatu, kemudian dilarang memakai kaos oblong. Ini memang dulu ada cerita juga kalau kaos oblong memang tidak diperbolehkan masuk kelas. Yang keenam, KTM. Ini penting sekali, KTM. Jika memang KTM-nya sudah ada yang versi kartunya ya, silakan dibawa. Itu nanti akan ditunjukkan. Kalaupun nanti tidak, silakan membawa atau di print yang ada di cyber ya. KTM yang sementara, yang di cyber kampus silakan di print. Nanti itu yang akan diperiksa oleh panitia ujian. Handphone, kemudian smartwatch, semuanya harus ada, tidak boleh ada di meja, harus berada di dalam tas atau dalam kondisi. Oke, setelah menjelaskan mengenai peraturan-peraturan tersebut, bagaimana bila ada mahasiswa FEB yang melanggar peraturan tersebut? Ya, kalau kita ada peraturan pasti ada konsekuensinya kan ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi atau secara itu ada 3 peraturan atau 3 pelanggaran yang harus menjadi konsep teman-teman ya. Yang pertama adalah mencontek atau ngerpek. Ngerpek itu berarti kan kita membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian ya. Saya ulangi lagi, ini adalah base-nya offline ya. Jadi kalian gadget atau apapun catatan tidak boleh ada di meja ujian. Jadi ketika kalian mencontek atau mengerpek dan tertangkap tangan oleh pengawas, maka di sini konsekuensinya adalah gugur semua nilai ujian atau hasil ujian yang kalian ambil di semester berjalan. Di UTS kalian mengambil 20 SKS, di UTS kalian tertangkap tangan atau mencontek, semua nilai ujian UTS kalian akan gugur. Oke. Jadi nanti kalau kita starting nol ketika UAS itu sudah dari, jadi yang harus cuma UTS. Jadi kalau yang ketahuan di UTS ya UTS yang harus, nilai semua mata kuliahnya. Ketahuan UAS berarti UAS-nya harus. Lalu itu yang pertama ya. Yang kedua itu ketika ada kalian yang mahasiswa tertangkap tangan kerjasama. Jadi bedanya tadi adalah mencontek. Yang kedua ini adalah kerjasama. Kalian sudah sepakat dengan teman-teman kalian untuk saling memberikan kode mungkin. Oke, jawaban satu mungkin tapi ada kode-kode tertentu yang kita tidak tahu dan itu ditangkap tangan oleh panitia ujian. Maka konsekuensinya adalah gugur mata kuliah tersebut. Jadi let's say kalian ada satu kerjasama di teman-teman kalian di satu mata kuliah dan kalian tertangkap tangan. Di situ di periode ujian ada semester berjalan. Dan yang terakhir, ketika kalian tidak mengumpulkan LJU tepat waktu, waktu ujiannya itu sudah habis, kalian masih mau menyempurnakan jawaban kalian, itu pasti akan mendapat konsekuensi, di mana ketika tidak mengumpulkan lembar jawaban ujian pada jam tersebut, maka gugur mata kuliah yang diujikan. Ya, gugur mata kuliah yang diujikan itu untuk nilai ujian UTS. Jelaskan ya? Itu cukup harus jadi concern. Daripada kena konsekuensinya lumayan. Pak, gimana nih kalau misalkan dalam kasus teman-teman FEB itu mengajukan izin atau dispen
ketika sedang berjalannya ujian semester ini, Pak? Oke. Untuk surat izin melakukan ujian susulan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi teman-teman harus memenuhi beberapa kriteria ya. Yang pertama, kita bahas dulu beberapa hal yang bisa disurat izinkan untuk mengikuti ujian susulan. Pertama adalah ketika mahasiswa itu mendapatkan tugas dari fakultas ataupun universitas. Yang kedua adalah ketika mahasiswa itu sakit, tapi sakitnya adalah yang opname ya, opname atau GD itu yang bisa kita izinkan untuk melakukan ujian susulan. Kemudian ada ibadah haji ya, ibadah haji tidak sama dengan umroh, yang kita izinkan adalah ibadah haji. Kemudian ketika ada keluarga yang meninggal dunia, ini bisa kita izinkan. Kemudian ketika mahasiswa atau mahasiswi itu sedang melakukan resepsi pernikahan ataupun akad nikah, nah itu kita bisa memberikan izin untuk ujian susulan. Nah, syaratnya seperti apa? Tadi ada banyak hal kan ya yang bisa kita berikan ujian susulan. Nah, syaratnya yang pertama teman-teman harus melengkapi dokumen-dokumen terkait. Contohnya nih ya, kalau sakit opname, berarti teman-teman harus satu melampirkan surat keterangan opname dari rumah sakit ya. Kedua, ada fotokopi medical report-nya. Kemudian ada jadwal mata kuliahnya dan fotokopi KTM, KRS, serta syaratnya harus mengajukan surat permohonan kepada wakil dekan 1. Jadi pertama adalah surat permohonan, itu wajib di semua hal tadi yang bisa kita izinkan, harus ada surat permohonannya. Yang menulis adalah mahasiswanya sendiri, tidak ada template atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, dilampirkan surat-surat terkait dengan hal yang dibutuhkan ya. Serta ada jadwal mata kuliah, fotokopi jadwal mata kuliah, kemudian atau mungkin KRS ya bisa, dan juga KTM harus difotokopi. Nah, lengkapnya kalian nanti bisa lihat di aturan yang ada di BEM atau nanti bisa melihat di ruang panitia ujian. Pasti akan ada. Jelas ya tadi yang dijelaskan oleh Mas Syekh mengenai bagaimana tata cara dispen dan izin kalau misalnya teman-teman sedang ingin untuk izin ketika UTS berlangsung. Nah, mungkin untuk tata cara ujian susulannya Pak, nah itu akan dilaksanakan kapan mungkin, kemudian bagaimana Pak ujian susulan? Oke, jadi prosesnya adalah ketika kalian sudah melengkapi syarat-syaratnya tadi ya, kalian eligible untuk mendapatkan ujian susulan, itu kalian harus ke akademik melaporkan atau memberikan surat itu tadi semuanya ke pihak akademik dan nantinya akan direkap oleh pihak akademik terkait siapa saja sih yang berhak. Jadi screening tetap di akademik ya, yang berhak, yang eligible tadi surat-suratnya pasti akan diverifikasi sama pihak akademik. Contohnya tadi kalau ada yang meninggal harus melampirkan kakak kan, ketika tidak ada keluarga ini di dalam kakaknya berarti tidak eligible. Jadi meskipun kalian memberikan surat izin belum tentu itu eligible karena syarat-syaratnya harus dicek lagi oleh pihak akademik. Nah, setelah nanti siapa-siapa yang sudah eligible atau memenuhi syaratnya akan diumumkan oleh pihak akademik kapan ujiannya dan di mana ujiannya itu akan diumumkan. Oke, cukup paham ya mengenai pengajuan surat izin dan ujian susulan. Nah, ini mungkin tadi ada yang terlewat ya. Pengajuannya itu surat-surat tadi, surat pengajuan ke Dekan 1, ke pihak akademik itu sampai kapan sih? Jadi surat-surat semua harus dilengkapi itu paling lambat permohonan ujian susulan ya dengan melengkapi surat-surat yang sudah saya sebutkan tadi diajukan paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan ujian mata kuliah dari mahasiswa yang bersangkutan. Hari terakhir tuh udah yang paling maksimal ya Pak? Udah, nggak ada surat yang akan diterima melebihi hari terakhir ujian.
Jadi di situ harus dilengkapi semuanya. Ketika ujian berakhir kita sudah tidak ada transaksi terkait masalah ujian. Mungkin ada pertanyaan tambahan Pak, untuk teman-teman ketika ada kejadian urgent atau tidak bisa connect terhadap wifi UTS. Nah, itu apakah diperbolehkan menggunakan hotspot pribadi Pak? Ya, jadi secara aturan memang kalian harus terkoneksi dengan wifi yang ada di kampus ya. Jadi tadi ketika kalian memang diwajibkan untuk membawa laptop pas ujian, karena ada ujian yang harus dikerjakan di olah hebat ya. Nah, laptop kalian harus sudah terhubung dengan wifi yang ada di kampus. Jadi tethering tidak dianjurkan dan sangat dilarang, itu secara aturan sangat dilarang. Jadi kalau nanti memang dipastikan atau tertangkap tangan, itu pasti akan menjadi catatan di berita acara ujian. Nah, nanti konsekuensinya seperti apa akan kembali ke ujian. Ya. Jadi harapan untuk memakai wifi yang sudah disediakan dari kampus ya Pak? Ya, jadi yang belum pernah membawa laptopnya ke kampus, silakan dibawa dan terkoneksi. Dan kalau ada kondisi yang tidak diinginkan ya, tentunya tidak terkoneksi atau ada gangguan, silakan minta tolong ke pengawas atau ke panitia ujian. Laporkan paling terdekat adalah ke pengawas ruangan, nanti akan kembali. Oke, udah cukup jelas sekali ya informasi yang disampaikan oleh pasien mengenai aturan-aturan ujian untuk ujian offline nanti. Pembicaraan kita dengan Pak Sri pada hari ini sungguh insightful dan memberi informasi banyak ya, terutama kepada maba yang belum tahu mengenai aturan-aturan di waktu UTS di FEB kali ini. Nah, mungkin dari Pak Sri sendiri sebelum kita menutup bincang santai kita pada sore hari ini, adakah kalau proses statement yang akan disampaikan kepada teman-teman FEB? Oke. Yang saya harapkan teman-teman FEB ini, satu, jaga kondisi sebelum ujian, karena ujian ini cukup fisiknya juga harus diuji. Jadi silakan menjaga kondisi, jangan sampai sakit, karena kalau sakit ribet untuk mengurus ujian susulan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, peralatannya disiapkan sebelum hari H ya. Laptop, kalkulator, ataupun alat tulis, semuanya harus disiapkan H-1 ataupun H-2 paling lambat. Itu adalah yang paling ideal. Udah, mungkin itu ya yang mungkin saya bisa highlight untuk closing statement, dan semoga ujian UTS dan UAS kedepannya bisa lancar dan kalian juga mendapatkan hasil seperti yang kalian inginkan. Baiklah, sekian bincang santai kita dengan Pak Sri pada sore hari ini, dan kita tutup Lintas FEB kolom 3. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.